Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maisa Mandala, seorang mahasiswa dari Teknik Sipil yang akan melakukan sebuah podcast berjudul Sipil. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber saya yaitu Mas Ronald. Boleh perkenalkan? Oke, perkenalkan nama saya Mitra Ronaldo, biasa dipanggil Ronald. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya berasal dari Kota Tangerang. Dan untuk pekerjaan saat ini saya melakukan pekerjaan di daerah itu Jakarta Barat. Oke, Mas Ronald bisa kita mulai sekarang? Bisa. Sekarang sedang ada proyek apa aja? Dan lokasinya di mana? Untuk sekarang saya melakukan proyek ya, itu di daerah Jakarta Barat. Tuh, untuk kerjaan itu saya sementara berpembongkaran. Kalau boleh tahu itu pembongkaran apa? Pembongkaran gedung Rumah Sakit Jantung Nasional Harapan Kita. Nah, saya melakukan pembongkaran itu gedung 5 lantai. Gedung 5 lantai, saya bongkar berikut pondasinya. Di mana nanti saya bongkar lalu dibangun 23 lantai. Dibangun rumah sakit juga? Iya, dibangun rumah sakit juga, 23 lantai rumah sakit yang sama. Itu. Dan untuk rumah sakitnya detailnya mungkin bisa saya bilang strukturnya itu tiga basement. Kita akan membuat 3 basement dengan ukuran per basementnya itu 3 lantai. 3 lantai dan akan dibangun 20 lantai ke atas. Oke, Mas Ronald, ada pertanyaan kedua nih. Seberapa penting pertama kali kenapa Mas bisa terjun ke dunia sipil? Oke, pertama kali saya terjun di dunia sipil itu mungkin karena pas masih sekolah. Pas masih sekolah saya terjun di dunia sipil itu mungkin bisa dibilang dari rumah-rumahan ya. Dari rumah-rumahan saya melakukan pekerjaan itu dulu masih menjadi pekerja kasar atau bisa dibilang kenek-kenekan lah. Oh iya. Kenek itu tahun 2000 berapa saya juga lupa. Persis saya masih SMP, saya ikut proyek rumahan itu sekitar pertama kali ya. Saya melakukan pekerjaan itu ya 3 bulan 4 bulan. Itu sembari saya pulang sekolah sih. Berarti sejak Mas masih kecil lah. Iya. Masih sekolah. Iya. Cuman dari situ ya kalau saya pribadi itu hanya sekedar kerja bukan mempelajarinya gitu. Yang penting tahunya kerja aja gitu. Kalau kerja dapat uang udah gitu. Iya. Dan sekarang Mas sudah melakukan perkuliahan dan di mana dan semester berapa? Oke, kalau saya untuk saat ini perkuliahan di Universitas Pelita Bangsa, daerah Kabupaten Bekasi, di daerah Cikarang. Semester berapa ya? Untuk semester saya saat ini semester 3. Dan kelanjutannya bakal seperti apa? Kira-kira kalau Mas sudah lulus itu mau lanjut S2 apa mau jalankan proyek? Untuk saat ini lah ya, pemikiran saat ini menurut saya pribadi, saya akan lebih bekerja terlebih dahulu lah. 1 tahun atau 2 tahun, barulah saya mulai untuk melanjutkan pendidikan saya di S2 ya. Itu. Berarti pas Mas lulus, Mas harus fokus kerja dulu, baru melanjutkan perkuliahan. Betul. Saya akan fokus bekerja terlebih dahulu karena saya rasa ketika saya pada saat ini saya bekerja dan berkuliah itu menurut saya tuh harus membagi pikiran saya terbagi 2. Di antaranya ya pekerjaan dan perkuliahan. Kalau misalkan saya sudah lulus kuliah, saya saya bisa fokus untuk ke satu tujuan atau tentang pikiran saya, yaitu bekerja. Gitu. Dan proyek apa yang pernah Mas jalani dan sangat sulit untuk sekarang ini? Oke, proyek yang sangat sulit ya, yang saya pernah jalani itu di daerah Cikarang. Di daerah Cikarang Pusat, tepatnya di daerah Tamas lah. Kebetulan saya saat itu tuh membangun data centernya Microsoft. Kalau data center Microsoft itu seperti apa? Jadi Microsoft Data Center itu kita membangun seperti gedung atau pusatnya data-data yang ada di Indonesia, lebih tepatnya untuk Microsoft. Nah kebetulan di sana itu saya melakukan pekerjaan di bidang itu konstruksi baja gitu. Kalau konstruksi baja itu semacam apa? Jadi kan banyak ya di dalam satu proyek saya itu ada banyak bidang-bidangnya seperti halnya fondasi, terus sipil juga ada, terus MEP, terus juga dari kelistrikan dan segala macam banyak. Dan kalau misalkan ditanya untuk konstruksi
saya masang baja itu erection structure itu. Jadi kita membuat apa ya, seperti kolom-kolom yang ada dalam suatu gedung gitu. Kan kayak misalkan gedung-gedung kampus lah taruhlah. Itu biasanya menggunakan kolom ya cor-coran. Kalau kita tuh langsung baja, dan baja itu kita menggunakan angkor. Kalau baja tuh nggak usah dicor juga. Gak usah dicor. Jadi ya, prosesnya tuh gini, kita menggunakan alat yang namanya kren. Oh iya. Nah, iya kebetulan alat angkat angkot. Ya kebetulan di saat saya pakai itu ada dua jenis tipe kren ya. Yang pertama itu ada namanya tower crane yang tinggi itu. Yang kedua sama tracker crawl crane. Itu yang bisa moving. Ya, tapi dia menggunakan track ya. Nah itu ada dua tipe untuk jenis angkat angkotnya ya, keren itu. Kita ketika melakukan action itu kita itu kan ada dua tipe untuk baja. Ada yang bilas sama ada yang dipasang angkor. Nah, dipasang angkor itu seperti apa? Nah, kalau angkor itu menggunakan baut, Mas. Menggunakan baut. Jadi ketika si kolom itu terpasang masuk ke pedestal, nah pedestal itu langsung dibautin gitu. Oke, menurut Mas skill apa yang paling penting dimiliki seorang insinyur teknik sipil? Oke, mungkin bisa dibilang kita ke teknik sipil atau belajar di teknik apa atau bekerja di teknik sipil ya. Sebenarnya beda-beda ya. Kalau misalkan engineer atau civil engineer, biasanya tuh skillnya tuh kebanyakan yang menggunakan software seperti AutoCAD. Nah, sekarang sudah banyak juga ya software-software yang sudah modern, ada Revit, ada Tekla, ada 10.000, banyak hal yang bisa dipelajari. Cuman pada saat saya bekerja di daerah Delta tersebut, kebanyakan software yang digunakan itu AutoCAD. Oh, buat penggambaran. Iya betul. Dan itu kan saya berbicara tentang engineer ataupun software engineer ataupun drafter ya. Nah, ada juga ketika di lapangan, kalau misalkan kita taruh jabatan dia atau jabatan satu orang ini sebagai pelaksana di lapangan, lalu apa hal yang bisa dipelajari untuk menjadi seorang pelaksana? Nah, sebenarnya kita bisa pelajari itu ketika kita tahu job desk-nya apa di jabatan tersebut. Semisal job desk di pelaksana itu kan memberikan instruksi pekerjaan, terus juga melihat kinerja dari pekerjaan tersebut. Jadi apa skillnya? Kita tuh bisa harus apa ya? Kita mempelajari tentang public speaking kita. Kita berbicara dengan owner, kita berbicara dengan klien, kita berbicara pun dengan pekerja. Begitu. Itu hal yang harus dipelajari sih. Dan juga kita harus paham struktur. Kalau misalnya kita jadi pelaksana, harus paham struktur bagaimana. Iya betul, karena yang memberikan perintah pekerja kan, yang memberikan perintah kerja kan si pelaksana tersebut, gitu. Kalau di teknik sipil itu harus jago gambar nggak sih, Mas? Baik lagi sih Mas, tergantung orangnya. Kayak misalkan Masnya mau jadi engineer yang tadi saya sebutkan, ya sudah Masnya cukup mempelajari di software aja ataupun drafter. Iya betul, banyak kok. Kayak misalnya saya tadi sebutkan seperti software yang digunakan sekarang lah, itu untuk menjadi seorang engineer. Oke Mas, apa yang membuat Anda tertarik untuk masuk ke dunia teknik sipil? Oke, untuk masuk ke dunia teknik sipil ya, yang saya lihat sih di keadaan negara kita saat ini ya, yang dimana negara kita tersendiri itu masih bisa dibilang masih belum bersifat maju lah, atau bisa dibilang belum masuk ke namanya Indonesia maju, yang dimana prospek untuk teknik sipil itu akan lebih luas, terus juga infrastruktur akan lebih banyak yang ditambah, seperti halnya yang di IKN. Nah, di IKN itu kan gak hanya 2 tahun 3 tahun langsung jadi, banyak seperti yang perumahan-perumahan ataupun fasilitas umum lainnya yang harus dibangun. Jadi menurut saya ketika saya bekerja di teknik sipil, menurut saya banyak sih peluangnya juga lebih besar gitu. Dan gak hanya itu, dari apa ya, dari segi mungkin dari segi keuangan juga masuk sih. Iya, gitu sih. Oke Mas, seberapa penting K3 di teknik sipil? K3 di dalam suatu proyek teknik sipil ya, atau bisa dibilang sipil,
itu sangat penting karena itu banyak hal yang bisa mempengaruhi. Salah satunya itu untuk mengurangi biaya pertama, kedua untuk mengurangi dan meminimalisir resiko dalam hal pekerjaan gitu, misalkan ada yang sakit, cedera gitu, dan juga untuk mempercepat suatu produksi. Mungkin 3 hal itu yang menurut saya paling paling basic atau paling dasar ketika ada K3 dalam suatu proyek. Karena menurut saya kalau memang tidak adanya K3 di dalam suatu proyek, kita bingung. Misalkan kita mau pekerja, ada salah satu pekerja ini mau konsultasi terkait kesehatannya mereka. Nah, mereka akan konsultasi kemana? Gitu selain karena kan mereka nggak mungkin bisa, bingung karena kan mereka nggak bisa langsung keluar ke proyek terus ke klinik, nggak bisa gitu. Nah paling ya satu-satunya ya adanya si K3 tersebut di dalam satu PT gitu. Dan yang saya pelajari ketika di K3 itu ada bagian-bagian yang dalam arti ketika 25 pekerja ini atau manpower itu butuh satu K3, dan ketika 50 orang itu butuh sekitar 2 K3 yang dimana itu bisa dibagi-bagi. Dan untuk K3 ya, kalau misalkan masnya bertanya kepada saya, K3 itu banyak hal yang dipekerjakan sama mereka. Misalkan untuk memantau kondisinya si pekerja itu, untuk melihat ataupun mengecek lah si pekerjanya itu kira-kira sehat atau enggak. Dan nggak hanya dari sisi fisiknya, berikut juga pekerjaannya. Misalkan pekerjaan ketinggian. Nah, pekerjaan ketinggian itu yang saya pelajari sekitar 1,8 meter di atas ketinggian itu biasanya menggunakan full body harness. Full body harness itu seperti apa ya? Full body harness itu termasuk APD. Jadi gini mas, APD itu ketika di project itu ada beberapa. Yang pertama helm, ya. Kedua di dalam helm itu ada yang namanya tali dagu, chain strap. Nah tali dagu itu berguna untuk si helmnya tidak goyang gitu ataupun tidak jatuh. Dan helm sendiri mungkin dari masnya juga tahu kan, agar tidak tertimpa untuk meminimalisir. Iya. Dan bisa dibilang rompi yang beserta reflektor. Nah, reflektor mungkin reflektor itu berguna ketika berada di kegelapan gitu. Terus lengan panjang, nah ini penting juga mas. Jadi jangan dianggap sepele terkait pekerjaan di teknik sipil menggunakan lengan panjang, karena menurut saya pribadi cedera itu atau bisa dibilang luka-luka itu mulai dari hal kecil. Misalkan kita baret-baret, tergores ketika kita berjalan, kan kalau misalkan kita menggunakan lengan panjang itu bisa meminimalisir itu. Terus ada yang namanya celana. Nah, celana juga berpengaruh mas. Biasanya saya menggunakan celana itu celana levis yang keras dia sifatnya itu, atau misalkan dibilang ketika saya terbentur besi seperti jeans gitu ya. Betul seperti itu. Jadi untuk meminimalisir juga adanya luka-luka yang diakibatkan dari luar. Nah ini juga yang penting mas, sepatu safety itu yang ada patok besi itu. Nah iya betul, ketika sepatu itu kita gunakan misalkan ada pekerjaan pembongkaran atau pembongkaran suatu tembok, ketika palu itu dihantam atau dipukulkan ke tembok, ada puing jatuh. Ketika kita tidak menggunakan sepatu safety ataupun kita menggunakan sepatu jepit, itu akan luka ataupun kita akan lebam lah karena tertimpa itu. Dan juga sepatu safety itu ada 2 jenis mas. Sepatu boot ada yang namanya sepatu boot ini biasanya dipergunakan untuk di bidang sipil yang pengecoran gitu. Kalau misalkan sepatu safety itu digunakan biasanya dari konstruksi, misalkan ya baja ataupun MMP, dan itu sih untuk APD ya. Tadi kan saya sampaikan ketika pekerjaan di atas 1,8 meter itu menggunakan full body harness. Mungkin masnya itu seperti APD gitu. Iya.
masuk ke dalam APD karena APD kan yang bisa dimaknai atau bisa diartikan kan alat pelindung diri ya. Nah, full body harness itu berfungsi untuk meminimalisir kita jatuh dari ketinggian. Yang dimana ya memang kita pada dasarnya ketika kita terjatuh dari ketinggian 1,8 meter kita tidak akan meninggal dunia. Cuman luka-luka maksudnya apa saya yang kita menjaga kan daripada mengobati gitu. Nah, APD itu sangat penting di dalam sangat penting sekali. Oke Mas, sekarang kisaran gaji Mas itu kira-kira berapa Mas kalau boleh tahu? Oke, untuk gaji itu beda-beda ya Mas ya, tergantung daerah juga. Kita juga melihat dari suatu perusahaan ya. Karena kebetulan saya tidak menetap di perusahaan yang sama. Karena saya pribadi masih mencoba hal baru, masih ingin berkelana lah dalam arti sebelumnya saya melakukan pekerjaan konstruksi baja di PT A contoh, terus sekarang saya melakukan pekerjaan pembongkaran di PT B. Nah, kalau misalkan perkiraan gaji itu tergantung dari masing-masing orangnya. Apa? Semisalkan saya ingin melamar pekerjaan tersebut, melamar pekerjaan itu sebagai pelaksana. Nah, saya cari harga pasar pelaksana di daerah tersebut itu berapa. Nah, setelah itu saya jual dengan harga saya yang biasa saya jual. Semisalkan minimal untuk teknik sipil itu sekitar 5 juta kali paling minimal untuk saat ini. Itu paling rendahnya dari gaji. Nah, itu juga paling tingginya itu berapa ya Mas kalau boleh tahu? Wah, kalau paling tinggi ya. Jadi setiap bidang itu beda-beda ya Mas ya. Kalau saya sendiri itu ya mungkin range kita kasih range aja lah ya. Sekitar sekitar 8 sampai 15 mungkin. Itu untuk paling minimnya. Jadi juga. Ya, dan itu kan juga tidak hanya satu jobdesk atau 2 jobdesk ya yang dilakukan pekerjaan. Nah, itu juga tergantung sama jabatan yang dimiliki. Harus punya jabatan juga. Betul. Mungkin kalau misalkan lebih tinggi ya di dalam satu project paling tinggi itu biasanya ada yang namanya itu general manager. Cuman biasanya general manager itu di AO ya. Nah, kalau misalkan yang saya ketahui paling tinggi biasanya di PM atau project manager gitu. Nah, untuk project manager tersendiri itu biasanya minimal 30. Ya, untuk skala per bulannya kan 30. Oke Mas, estimasi Mas di dalam sebuah proyek itu hitungan 1 bulan sampai 1 tahun. Untuk waktu ya? Iya. Untuk waktu mungkin kita bisa lihat situasinya ya. Dalam suatu proyek, jadi ketika memulai suatu pekerjaan lebih baik kita survei terlebih dahulu. Nah, biasanya ada beberapa faktor yang kita ambil ya, semisalkan dari segi area, nah dari segi biaya, nah terus juga dari segi bisa dibilang dari segi pekerjaannya berapa pekerjaannya. Jadi ketika udah beberapa hal tersebut sudah terpenuhi, baru kita bisa mengestimasikan yang namanya itu pekerjaan kita sampai berapa lama. Nah, biasanya kalau untuk saya pribadi itu paling cepat pekerjaan ya. Karena kebetulan saya sudah sebutkan pada awal-awal itu saya melakukan pekerjaan rumahan itu paling cepat itu sekitar 3 bulan. Nah, itu untuk rumah 2 lantai. Nah, waktu saya pernah juga melakukan proyek, bisa dibilang proyek besar lah, dalam arti bukan perumahan itu ya, bisa dibilang gedung lah. Itu pekerjaan yang saya lakukan itu sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Kalau boleh tahu itu proyeknya tepatnya di mana? Itu mungkin tadi udah saya sebutkan di daerah Tamas juga ya sekarang pusat. Itu sih sekitar 2 tahun kurang lebih. Oke Mas, sekarang ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mau masuk teknik sipil. Kesan-kesan ya untuk teman-teman yang mau masuk teknik sipil ya. Mungkin beberapa dari teman-teman saya yang ketika saya tanyakan kenapa sih masuk sipil, dan mereka pun berbeda lah tujuannya. Ada yang dari pekerjaannya karena sudah masuk atau berkecimpung di dalam dunia teknik sipil maka melanjutkan di perkuliahan. Ada juga yang masih menyebutkan hal baru. Saya mau mencoba hal baru karena mungkin bisa dibilang mereka pun
awam banget mendengar nama teknik sipil, dan saya tersendiri pun mungkin bisa dibilang alasan saya masuk teknik sipil ya karena pekerjaan salah satunya gitu. Mungkin kalau misalkan dibilang kesan dan pesan ya untuk teman-teman yang mau masuk teknik sipil ya. Soalnya saya teknik sipil juga nih. Oh gitu, iya. Semester berapa sekarang? Baru 1 semester lah. Semester 1 ya? Semester 1 pertengahan. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ke dalam dunia teknik sipil atau perkuliahan teknik sipil, lebih tepatnya mempelajari terlebih dahulu sih apa yang dipelajari di dalam perkuliahan teknik sipil, karena itu untuk membantu teman-teman semisalkan udah masuk ke semester 1 itu mempelajarinya bisa mudah. Dan sekarang teknik sipil tuh banyaknya melakukan itu menggambar sih ya. Teman-teman juga harus mempelajari yang namanya AutoCAD dan software lainnya seperti Revit, SAP 2000, Tekla dan lain-lain. Itu software-software yang akan digunakan di teknik sipil, lebih tepatnya di perkuliahan. Itu mungkin. Tapi kalau masuk teknik sipil tuh tidak harus jago gambar juga, Mas? Enggak. Nah, ada juga nih sedikit cerita aja ya. Ada salah satu teman saya itu kebetulan masuk ke teknik sipil itu tidak suka gambar dan juga tidak suka menghitung. Lalu apa alasan sebenarnya? Itu alasannya apa? Jadi sebenarnya ada dua orang sih sebenarnya, dua orang yang beralasan seperti itu. Pertama, dia itu salah kira teknik sipil itu akan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk PNS pemerintah tuh, Iya. nah sama-sama sipil, makanya Jadi dia salah gitu. salah sangka, salah jurusan lah jadinya. Dan kedua, si orang tersebut yang tidak suka gambar dan tidak suka menghitung itu karena melihat yang sebenarnya terjadi di pekerjaan itu berbeda dengan di perkuliahan. Itu nggak semuanya, beberapa aja. Semisalkan mungkin di dalam perkuliahan tidak mempelajari yang namanya menyelesaikan masalah terkait pekerjaan. Kenapa terlambat? Kenapa ini bisa tidak dikerjakan sebagaimana waktu yang ditentukan? Gitu. Mungkin itu sih, Mas.